Tahu, tapi saat ditanya lebih dalam, bilang nggak tahu. Atau benar-benar nggak tahu, tapi percaya diri saat membahas suatu topik. Efek Dunning-Kruger adalah fenomena menarik yang menggambarkan kesenjangan antara kepercayaan diri seseorang dan kemampuan sebenarnya. Mari kita jelajahi lebih jauh tentang efek ini dan bagaimana ia mempengaruhi persepsi dan penilaian kita di channel Petualang Pikiran. Efek Dunning-Kruger pertama kali ditemukan oleh psikolog sosial David Dunning dan Justin Kruger pada tahun 1999. Mereka menemukan bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan yang rendah dalam suatu bidang cenderung memiliki keyakinan yang terlalu tinggi tentang kemampuan mereka sendiri. Dalam efek Dunning-Kruger, orang-orang dengan pengetahuan dan keterampilan yang terbatas seringkali merasa lebih ahli daripada yang sebenarnya. Mereka cenderung mengalami kesulitan dalam mengenali keterbatasan mereka dan memiliki kesadaran diri yang rendah terkait kurangnya pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan. Efek ini dapat diamati dalam dua ujung spektrum. Di satu ujung, orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi cenderung meremehkan kemampuan mereka sendiri dan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya mudah bagi orang lain. Tetapi di sisi lain, orang-orang dengan kemampuan rendah cenderung terlalu percaya diri dan merasa bahwa mereka lebih mahir daripada yang sebenarnya. Contoh nyata dari efek Dunning-Kruger dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dunia akademik, dunia kerja, bahkan dalam keputusan politik. Orang-orang yang terjebak dalam efek ini mungkin tidak mampu mengenali kekurangan mereka dan cenderung membuat kesalahan atau membuat penilaian yang kurang akurat. Contohnya, seorang siswa yang percaya bahwa mereka telah memahami sepenuhnya suatu konsep atau subjek karena telah membaca buku hanya satu buku. Tetapi kenyataannya, mereka kurang memahami materi tersebut. Mereka mungkin merasa bahwa mereka telah menguasai topik tersebut dan tidak perlu melakukan upaya tambahan untuk belajar. Padahal sebenarnya mereka masih memiliki kesenjangan pengetahuan yang cukup signifikan. Tetapi mereka merasa bahwa mereka adalah benar karena mereka telah membaca buku tentang topik yang sedang dibicarakan. Dunning-Kruger Effect juga dapat berdampak pada komunikasi dan kolaborasi antar individu. Orang-orang yang terpengaruh oleh efek ini mungkin sulit menerima masukan atau kritik dari orang lain karena mereka merasa sudah sangat kompeten. Penting untuk mengenali dan mengatasi efek Dunning-Kruger dalam diri kita sendiri. Dengan mengembangkan kesadaran diri yang lebih baik, kita dapat terbuka terhadap pengetahuan dan keterampilan yang perlu ditingkatkan. Selain itu, penting juga untuk menghargai dan mendengarkan pandangan orang lain agar kita tidak terjebak di Dunning-Kruger Effect ini. Karena setiap orang memiliki kontribusi yang unik yang dapat kita pelajari. Untuk mengevaluasi diri kita sendiri, ada model taksonomi pembelajaran yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Model ini menggambarkan 6 tingkat kognitif yang berbeda dalam hal kompleksitas pemikiran dan pemahaman agar seseorang dapat disebut berpengetahuan. 6 tingkatan dalam model tahapan kognitif Bloom antara lain, yang pertama adalah evaluasi, di mana kita mengindra sebuah fenomena baru. Yang kedua, sintesis. Lalu kita membangun konsepsi atas apa yang ditangkap oleh indera kita. Yang ketiga, analisis. Di sini kita memasuki level memahami konsep dari fenomena tersebut. Yang keempat, penerapan. Kita telah memahami konsep dan mampu mengidentifikasi fenomena lain yang serupa. Yang kelima, pemahaman. Internalisasi pemahaman atas fenomena tersebut ke dalam diri kita dan merubah perilaku kita. Dan yang terakhir, baru pengetahuan. Kita membangun identitas diri sesuai dengan apa yang kita ketahui.
Apabila kita merasa kita memiliki hal-hal tersebut di atas, kita bisa dengan percaya diri menyebut diri kita berpengetahuan atas hal atau fenomena yang terjadi. Mari kita terus berusaha untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri dan mengatasi efek Dunning-Kruger ini. Dalam prosesnya, kita dapat menjadi lebih bijaksana, lebih berempati, dan lebih objektif dalam menilai diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.